Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Saya Radita. Saya Lavia. Dan saya Anandita. Saya Embun. Di video kali ini, kami akan membahas tentang teknik notula. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari notulen, notulis, dan notula. Menurut KBBI, notulen dan notula bermakna catatan singkat atau laporan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Hal tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya, kedudukan notulen rapat itu sangat penting. Dalam sebuah rapat, sudah tentu hal-hal yang dibicarakan adalah suatu hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi setiap anggota rapat. Namun, notulen dan notula memiliki perbedaan. Notula yaitu catatan singkat tentang suatu pembicaraan yang dirasa penting saja dan tidak perlu terurai panjang lebar atau berparagraf-paragraf. Sedangkan notula adalah sumber informasi atau sebagai dokumen otentik karena notulen harus ditulis dengan teliti, tepat, dan jelas. Kemudian notulis. Notulis merupakan orang yang bertugas untuk membuat notulen. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri notulen. Penulisan yang tidak bertele-tele dan sistematis merupakan salah satu ciri notulen rapat yang baik. Sifat notulen rapat yang baik dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat ringkas padat. Setiap pencatatan dilakukan secara ringkas dan tidak bertele-tele, di mana di dalamnya merangkum setiap isi atau substansi dari perkataan, pendapat, maupun gagasan yang dianggap penting yang dibahas dalam rapat, sehingga pembaca mampu memahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda karena keterangan yang kurang lengkap. Yang kedua yaitu sistematis. Setiap pencatatan dilakukan dengan cara teratur atau terperinci dari awal sampai akhir, dan satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga yaitu secara menyeluruh. Notulen dibuat bukan sekedar hasil dari pemikiran notulis, namun sesuai berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan berikut ini, dapat disimpulkan bahwa notulen rapat merupakan suatu kegiatan menulis jalannya acara rapat dari awal hingga akhir secara teratur, singkat, tidak berbelit-belit, dan menyeluruh. Saya Lavia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari notulen. Unsur-unsur dari notulen sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepala notulen, yang kedua ada isi notulen, dan yang terakhir ada bagian akhir dari notulen. Pertama kita akan membahas tentang kepala notulen. Kepala notulen sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nama atau tema yang akan dibahas di dalam rapat. Lalu yang kedua ada hari dan tanggal rapat tersebut dilaksanakan. Yang ketiga ada waktu jam pelaksanaan rapat tersebut. Yang keempat ada tempat diadakannya acara rapat itu berlangsung. Dan yang terakhir ada jumlah peserta yang hadir dalam rapat tersebut. Contoh dari kepala notulen dapat kita lihat di layar. Kemudian yang kedua adalah isi notulen. Isi notulen sendiri terdiri atas 3. Yang pertama ada kata pembuka, lalu yang kedua pembahasan dalam rapat tersebut, dan yang ketiga ada pembacaan keputusan dari hasil rapat. Nah, contohnya ini dapat kita lihat pada layar. Yang terakhir adalah bagian akhir dari notulen. Nah, di bagian akhir dari notulen ini terdiri atas pertama, nama jabatan. Yang kedua ada tanda tangan. Yang ketiga ada nama penjabar dan pangkatnya. Dan yang terakhir ada penanda tanganan atau pengesahan dari notulen itu sendiri. Contoh dari penutup atau bagian akhir dari notulen dapat kita lihat dalam layar.
Lalu ada fungsi notulen. Fungsi notulen rapat sangat penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Fungsi notulen terbagi menjadi 6, yaitu sebagai dokumen atau alat bukti tertulis, alat untuk meningkatkan kembali hal-hal yang telah dilaksanakan dan yang telah diputuskan, dasar atau landasan rapat berikutnya, alat untuk membahas keputusan-keputusan, sebagai dokumen atau alat bukti tertulis, dan alat bukti yang dapat memberikan kekuatan hukum dalam berbagai perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis notula. Yang pertama ada notula harfiah. Notula harfiah adalah laporan atau pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat, tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain dari notulis sendiri. Dalam kegiatan notula harfiah, notulis tidak berhak atau tidak boleh meniadakan suatu bagian. Pada umumnya, laporan harfiah berbentuk catatan stenografi atau penulisan kembali hasil rekaman atau perpaduan dari keduanya. Contoh dari notula harfiah dapat kita lihat di layar. Yang kedua ada notula rangkuman. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Oleh karena itu, notulis harus terampil menilai isi pembicaraan setiap peserta rapat. Notulis harus dapat memilah dan memilih setiap pembicaraan. Hal-hal yang ditulis oleh seorang notulis adalah yang sesuai dengan tema rapat dan tujuan rapat. Apabila pembicaraannya tidak sesuai dengan tema dan tujuan rapat, maka notulis tidak perlu menulis di dalam notula rapat. Notulis juga harus dapat meringkas setiap pembicaraan dan menuliskannya dalam kalimat yang komunikatif dan efektif. Dalam kata lain, notula harus ditulis dengan kalimat yang jelas, singkat, dan tepat, serta dapat dipahami oleh orang lain. Untuk itu, seorang notulis harus terampil mendengarkan setiap pembicaraan, meringkas, mencatat, sambil mendengarkan pembicaraan berikutnya. Contoh dari notula rangkuman dapat kita lihat di layar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara penyiapan notulen. Cara penyiapan notulen itu ada 9. Yang pertama, menentukan jenis notulen. Pertama-tama, kita harus menentukan jenis notulen apa yang akan kita buat. Apakah notulen rangkuman atau notulen harfiah? Lalu, apakah akan diperlukan catatan terperinci atau verbalim? Bila mana diperlukan catatan terperinci, sebaiknya dibuat rekaman di samping catatan tertulis. Yang kedua, ada isi notulen. Notulen harus memuat data sebagai berikut. Ada data rapat seperti tanggal, jam, tempat, sifat rapat, dan ketua. Lalu ada anggota pengurus dan anggota biasa yang hadir dan yang tidak. Ada pengesahan atau ralat notulen rapat sebelumnya. Ada keputusan mengenai mata acara yang belum dibicarakan dalam rapat sebelumnya. Ada laporan para pejabat dan panitia. Ada segala mata acara baru yang selesai dibicarakan, termasuk berbagai macam usul dan resolusi. Ada penunjukan anggota panitia, ada pemilihan pengurus atau pejabat, dan yang terakhir ada penutup. Yang ketiga, ada rangkuman pembicara. Menurut buku Rules of Order karangan Robert, seorang ahli dalam tata cara rapat, notulen hanya mencatat keputusan yang diambil berkenaan dengan suatu soal. Namun, dalam rapat-rapat panitia rutin seringkali dibuat rangkuman dari pembicaraan-pembicaraan yang penting. Lalu yang keempat, ada usul-usul atau mosi. Setiap usul harus dicatat oleh seorang notulis, termasuk data sebagai berikut. Yang pertama, ada nama anggota yang mengajukan usul, lalu ada susunan dan ungkapan usulnya, lalu ada nama anggota yang menunjang usulnya, ataupun sekadar menyebut ada yang menunjangnya, dan yang terakhir ada hasil pengungutan suara. Dalam mencatat hasil pengungutan suara, boleh sekadar mencatat jumlah suara yang mendukung dan yang menolak, ataupun dapat menyebut nama anggota yang memberi dukungan dan yang menolak. Untuk nomor 5, ada resolusi dan petisi. Suatu resolusi adalah pengungkapan resmi oleh suatu kelompok tertentu dan dapat diadakan untuk beraneka maksud, seperti untuk menyampaikan ucapan selamat, untuk menyatakan penghargaan atau keprihatinan, atau untuk mengungkapkan keinginan suatu kelompok. Sebaliknya, suatu petisi adalah suatu permintaan tertentu dari kelompok tokoh-tokoh yang menandatangani petisi bersangkutan untuk diadakan suatu tindakan. Yang keenam, ada catatan notulen sementara.
Dalam mempersiapkan notulen, langkah pertama ialah mengetik catatan sementara dan diajukan kepada ketua rapat serta tokoh-tokoh lain yang telah menyajikan laporan pada rapat itu dan kepada tokoh yang menyusun laporan atau menyusuri resolusi untuk disetujui. Naskah diberi judul naskah sementara, namun naskah sementara itu sudah harus disusun dalam bentuk final notulen. Yang ketujuh, ada notulen dalam bentuk tetap atau final. Setelah naskah sementara notulen itu disetujui atau diralat oleh ketua dan mereka yang perlu diminta persetujuannya, naskah itu diketik dalam bentuk final. Perlu diingat bahwa naskah final harus diketik secara seksama, sehingga perlu meneliti ejaan yang tepat dari nama-nama yang disebut. Yang kedelapan, ada buku notulen. Buku bercerita acara lazimnya berupa buku dengan lembar-lembar terlepas yang bermutu baik. Lembaran-lembaran diberi nomor urutan sebelumnya untuk menjamin keabsahannya. Notulen dari berbagai jenis rapat dapat disusun menurut urutan sebagai berikut. Yang pertama, notulen pendirian perseroan dan notulen rapat organisasi lainnya. Lalu ada semua berita acara dari rapat-rapat pemegang saham. Yang ketiga, ada semua berita acara dari rapat dewan direksi. Yang kesembilan, ada meralat notulen. Notulen suatu rapat dapat disahkan dengan mosi pada rapat berikutnya. Bila diperlukan ralat pada notulen, maka ralatnya dibuat pada rapat berikut dan dicatat pada notulen itu. Untuk ralat kecil-kecilan, cukup bagian yang salah diberi goresan garis halus lalu diperbaikinya dibubuhkan di atas bagian yang diralat. Untuk ralat besar-besaran, revisinya diketik pada lembaran tersendiri yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, lalu dilampirkan pada halaman terakhir notulen itu. Sebutkan juga perubahan dengan membubuhi acuan kepada lembaran ralat di bagian yang salah pada notulen aslinya. Nah, itu tadi pembahasan tentang teknik notulen. Seru ya belajar mengenai kepenulisan notulen. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.